Well, it's a topic that it became totally normal, I would say, over the last decades, over the last 20, 30 years for a lot of nations, where they had the opportunities of dual citizenships. The mom is from one place, the father is from another place. Jurgen Klinsmann, legenda dari Jerman, ikut mengomentari tentang polemik naturalisasi di Indonesia, di mana satu minggu ini kita disuguhi oleh banyak komentar miring tentang naturalisasi, di mana itu juga sedikit banyak mempengaruhi persiapan kita di round ketiga menghadapi Bahrain dan Cina ya di Oktober nanti. Naturalisasi sebenarnya kalau kita lihat bukan masalah yang baru ya. Seperti kita tahu di awal 2000-an Jepang pun ketika masuk ke Piala Dunia 98 itu pun kalau nggak salah Jepang punya satu pemain naturalisasi yaitu Alex ya dari Brazil. Lalu dari situ mulai Jepang menancapkan kukunya di pentas dunia ya, dimana 2002 sebagai tuan rumah Jepang juga mulai memasarkan pemain-pemainnya. Di situ ada Hidetoshi Nakata, ada Shinji Ono, ada Shinsuke Nakamura yang merupakan produk-produk asli dari Akademi Jepang sendiri ya. Jadi apakah naturalisasi di Indonesia itu merupakan kesalahan? Menurut saya tidak ya, karena kita butuh sosok pahlawan. Karena kalau kita tahu di Jepang pun ada film Kapten Tsubasa yang inspirasi banyak pemain Jepang pada saat itu, seperti Nakata, Shinji Ono, bahkan sekarang Mitoma itu mengidolakan Kapten Tsubasa gitu. Itu menjadikan inspirasi mereka untuk berkembang di dunia sepak bola yang tagline-nya adalah bola adalah teman itu. Dan di awal 2000-an kita tahu Senegal, kalau kalian ingat Senegal di 2002 di Piala Dunia 2002 itu menjadi kejutan dunia ya. Kalau kita ingat di situ ada Djibril Cissé, ada Papa Boba Diop. Itu kebanyakan mereka bermain di Prancis gitu, dan mereka keturunan juga gitu, sama seperti kita orang-orang Belanda yang keturunan Indonesia. Nah, mereka itu adalah orang-orang Prancis yang keturunan dari Senegal. Karena kita tahu Prancis adalah negara kolonial dan mereka punya banyak diaspora di berbagai negara Afrika dan Amerika Selatan gitu. Dan mulai dari situ Senegal yang kita tahu sampai sekarang mereka banyak melahirkan pemain-pemain terbaik dari negaranya sendiri, walaupun memang seperti kita tahu dia tidak punya liga yang bagus gitu, tapi mereka adalah eksportir pemain-pemain berbakat di Eropa gitu, entah itu ke Prancis, Jerman maupun ke Belanda. Terus ada lagi dulu ada Slovenia di tahun 2000 di Piala Eropa. Kalau kita ingat ada Zahovic. Zahovic itu pemain dari Serbia ya, dulu Yugoslavia. Itu juga diasporanya Slovenia. Terus di tahun 2006 kita tahu Italia juara dunia. Di situ juga ada Camoranesi. Camoranesi adalah diasporanya Italia di Argentina ya, yang waktu itu memperkuat Juventus. Jadi naturalisasi bukan hal baru dan bukan hal yang memalukan menurut saya. Jadi mungkin sekarang kita dihuni oleh
11 atau bahkan lebih para pemain naturalisasi. Tidak masalah, yang penting kita punya kuku dulu di pentas dunia ya. Jadi ketika kita sudah membuktikan, oh iya ada loh negara Indonesia dan ada loh para pemain Indonesia yang berbakat. Nah, siapa tahu nanti 10 tahun ke depan kita bisa mengekspor pemain-pemain kita seperti Jepang bisa mengekspor pemain-pemainnya ke negara-negara di Eropa gitu. Dan Jepang waktu itu sama seperti kita sekarang, mereka mulai dari Eropa Timur dan Eropa Barat, terutama Jerman ya. Karena kita tahu di Jerman itu tidak ada batasan atau peraturan yang seperti di Liga Inggris harus berapa besar dunia baru bisa main di Liga Inggris. Di Jerman, di Prancis itu banyak pemain Jepang dari usia muda ya di situ, dan diorbitkan menjadi pemain-pemain yang ada sekarang di Liga Inggris ataupun di liga-liga top Eropa lainnya. Bahkan di Skotlandia, di Celtic ada 3 pemain Jepang di situ dan semuanya perform gitu. Jadi hentikan polemik ini, kita dukung saja. Kita akan kedatangan Mads Hilger dan Eliano yang kemungkinan hari ini disumpah ya. Siapa tahu dengan kehadiran Mads Hilger dan Eliano itu bisa menambah kekuatan kita di round ketiga pertandingan nanti ya. Karena ketiban durian kita tidak punya target yang muluk-muluk di Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia, tapi ternyata kita bisa menahan imbang raksasa dunia langganan Piala Dunia. Terus kondisi mereka juga ternyata tidak baik-baik saja. Jadi sekarang persaingan berat kita itu hanya Jepang ya, yang sepertinya kita tidak mungkin akan mengalahkan Jepang di 2 pertandingan. Seandainya kita bisa memaksimalkan pertandingan melawan Bahrain dan Cina di home away, artinya 4 pertandingan kita dapat 12 poin, bukan tidak mungkin kita bisa berada di peringkat kedua di klasemen akhir nanti. Apalagi kalau kita menjamu Arab di Jakarta, minimal bisa imbang, dan kita juga bisa menahan imbang Australia di kandang mereka. Wah, itu udah perfect banget. Jadi mumpung ada momen, mumpung ada kesempatan, kenapa tidak kita memanfaatkan ini untuk berada di Piala Dunia 2026 nanti. Dan mungkin nanti ketika kita udah di Piala Dunia itu mulut-mulut yang kejam terhadap Sintayong, PSSI maupun teman-teman dari diaspora itu akan berhenti dengan sendirinya. Kita doakan saja semoga persiapan Indonesia tidak terganggu dengan adanya berita ini, karena mungkin berita ini pasti sudah menjadi trending di berbagai belahan dunia ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ciao.